Sementara ya kita alhamdulillah nih namanya Betawi identik dengan Islam, dengan agama. Betul. Gak ada niat yang lain, bukan nyari keuntungan, kesenangan semata. Kalau memang dapat ridho dari restu dari istri, Kalau istri restui, istri restuin. tapi sambil marah-marah. Oh nggak mau. Ini dia si Jali Jali. Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Selamat datang tamu spesial kita, Bung Haji Haris Gobang yang asli Betawi yang sudah lama tinggal di Batam, yang kita tahu Bung Gobang ini juga salah satu barangkali pelopor bagaimana membangun masyarakat paling bawah ya, masyarakat yang tidak beruntung untuk dijaga, dipelihara, karena itu amanah Tuhan yang nanti kita akan banyak bicara tentang Haris Gobang ini. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol Bung Haji ya kan, atau Anda bilang Bung Gobang lah ya, Bung Gobang, mungkin pemirsa YouTube Suara Batam pengen kenal tuh siapa sih sebenarnya Ketua Bamus Kepri, Badan Musyawarah Betawi Kepulauan Riau, yang orang kenal tuh Haji Gobang. Mungkin semua sekilas harus tahu profil beliau hari ini. Suara Batam tentu akan mengupas hal-hal yang tentu yang dari hal yang kecil sampai dengan yang besar nantinya. Bung Haris Gobang, Siap. ente itu mungkin kita jawab karena Betawi ya. Iya. Ente itu di Batam dari tahun berapa? Alhamdulillah aneh nginjekin pertama kali di Batam tahun 97 Bang Diki. 97. Lama ya? 97. Ya alhamdulillah cukup lama deh. 97 sudah di Batam dalam status single atau sudah bawa boncengan, bawa istri itu? 97 di Batam status masih single Bang. Bujang, Masih bujang. Iya, bujang lapuk dah. udah ngelas pokoknya kan pemirsa ya kan, bahwa Haji Gobang ini memang orangnya galak dia. Maunya marah-marah aja gitu kan. Aneh dengar dia punya debus. Bener kasih ente punya debus itu? Waduh, itu hoax itu. Hoax ya? Enggak ada. Ya makanya orang bilang katanya Haji Gobang tuh anti peluru. Tapi kemarin jalan namanya kena beling berdarah. Makanya mungkin kenapa sih yang bikin apa ente tuh suka marah-marah gitu loh. Jadi begini, kalau marah itu sebenarnya relatif Cang Diki. Relatif ya? Semua orang bisa marah. Bukan karena ente punya debus gitu jadi marah-marah. Bukan ya? Bukan karena sok jago atau gimana. ya? Tapi intinya semua orang bisa marah, tapi marahnya itu yang relatif. Marah relatif, merah berdasar lah ya. Berdasarkan kondisi gitu. Iya, betul. Dimana kita harus marah, dimana kita juga harus bisa meredam kemarahan kita. Sebab kita yang namanya laki-laki ini kan pemimpin. Ya, Ya laki-laki kan? adalah pemimpin. Pemimpin mulai dari rumah tangga sampai juga negara gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai laki-laki, sebagai seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter kepemimpinan yang baik, yang Begitu tegas. ya. Begitu ya. Nah, ini menjadi cerita menarik ketika Anda tahu nih ente di Jakarta dulu sebelum ke Batam. Mungkin boleh dibilang jagoan diskotik kali ya, jagoan bar gitu ya. Hobi dugem sana sini gitu ya. Iya. Tapi hebatnya ente itu setelah ke sini hijrah ke Batam total selesai semua. Alhamdulillah. Dan aneh bangga lagi bahwa ente mendapat predikat SAG, Sarjana Agama ya. Iya. Sarjana Agama, boleh dikatakan sekarang antum sebenarnya ustadz juga gitu ya. Nah, berlatar belakang dulu gitu kan ya. Jakarta tuh kan luas tuh kan, ya kan. Jakarta luas, pergaulannya juga ngeri banget gitu kan. Ngeri banget. Ente ada di dalamnya gitu ya, gitu kan. Iya. Terus
kok bisa keluar dari lingkungan setan tuh gimana? Karena ini bisa buat motivasi buat yang lainnya gitu loh. Ya, sebenarnya semua itu bergantung niatnya. Innamal urin biniat ya. Innamal a'malu binniyat. Biniat. Segala sesuatu itu Tergantung niat. pulang tergantung daripada Iya. niatnya. Makanya kita udah capek di Jakarta tuh malang melintang di dunia hiburan malam. Kita berazam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah mempunyai keinginan satu cita-cita atau keinginan yang kuat, ya, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi aneh berpikir ketika itu aneh punya anak satu, Bang. Ya kan? Oh, Anda masih anak satu ya? Waktu bukan, itu sebelumnya ya. Sebelumnya waktu itu bujang. Nah, terus kemudian aneh berpikir gimana kalau seandainya aneh punya generasi aneh masih seperti ini orang tuanya, masih begajulan Gitu ya. gitu. Sementara ya kita alhamdulillah nih namanya Betawi identik dengan Islam, dengan agama. Betul. Kita ngelihat babi kita seorang imam masjid, seorang guru ngaji, guru agama. Lah kita juga emang dari kecil juga udah ditanamin nilai-nilai Harusnya agamis gitu kan. Buah harus tidak jatuh jauh dari pohonnya Nah, kan begitu ya. betul. Nah, Jadi Ani berpikir ini harus diselamatkan dulu, harus hijrah. harus hijrah. Karena kita lihat ya kondisi di Jakarta kan di tanah Betawi kan begitu. Ya, Ani ngelihat Bang, mulai dari bapak, anak, cucu, mangkal satu pangkalan ojek, bukannya ngerendahin enggak. Malak sono, malak sini. Jadi berpikir gimana ke depannya nih gue. Terus anak gue nanti bagaimana, apakah hal yang sama? Sementara babe kita, abang-abang kita ya para apa namanya? Pemikirannya agamis gitu ya. Nah, makanya aneh niatin bener-bener harus hijrah. Ya, sepenuhnya totalitas, jangan separuh-separuh. Nah, alhamdulillah mengawali nyampe di Batam ke sini emang 3 bulan dulu pertama itu. Di Batam naik apa tuh? Naik laut atau naik udara? Naik bis, Bang. Enggak ada kan ke Batam naik bis. Gimana cerita itu? Iya, waktu Bis itu apa, juga Damri? Enggak. diajak abang nih. Oh, Jadi gitu. waktu itu habis ujian karate. Ini naik apa? Naik Metro Mini bukan? Enggak, naik Bukan ya? bis. Kemudian Oh, di kalau Batam enggak ada Metro Mini ya? Enggak ada. Karena ketika itu ada rombongan kita yang satu perguruan tinggalnya di Pangkalan Kerinci. Pekanbaru ya, Riau. Pekanbaru Riau. Terus kita juga akhirnya bareng-bareng ke sono, Bareng-bareng. berempat, naik bis. Nyampe 2 hari 2 malam nyampe di Pangkalan Kerinci udah tengah malam. Besok paginya kita habis sholat subuh lanjutin lagi. Nah, barulah dari situ ke Buton, Pelabuhan Buton. Baru dari Pelabuhan Buton nyebrang ke Batam. Ampun dah, dari kota metropolitan ya kan dengan segala penuh hiruk pikuk dan kegemerlapan pergi ke Batam naik bus dengan rombongan gitu kan. Iya. Nah, ini ada yang menarik ketika Bung Gobang ya kan sampai ke Batam dan akhirnya sampai saat ini kita tahu bahwa Bung tuh mempunyai anak-anak amanah Tuhan. Alhamdulillah. Bukan satuan tapi belasan gitu ya. Iya. Itu niatnya apa, Bung? Susah loh. Kita kadang-kadang ngurusin anak kita 3, 4, 5 aja. Kadang-kadang orang ada yang bingung. Ini anak orang diurusin sampai berpuluh-puluh gitu kan. Itu apa rahasianya? Terus niatnya apa itu? Nggak ada niat yang lain, bukan nyari keuntungan, kesenangan semata. Walaupun mungkin ada ya desas-desus kabar-kabar burung, kita begono begini begitu, tapi Anis berusaha untuk menepis. Karena ketika itu kita juga kemarin diamanahin ya anak adik kita yatim piatu sampai meninggalnya lagi, kita belum berhasil untuk menjadikan dia seseorang yang sukses lah. Ya artinya kan memang tidak mudah dari Iya, kecil, dari kecil. disekolahkan, ya kan dicarikan kerja, Iya. sampai barangkali kalau menikah dinikahkan gitu kan. Dan itu pekerjaan yang mudah, hanya orang-orang spesial yang bisa mengurus itu. Alhamdulillah. Dan Anda mendengarnya bangga gitu. Persoalan orang bicara hal yang lain itu kan biasa. Orang hidup tuh ada yang pro dan kontra, ada yang sisi negatif dan positif. Tapi secara keseluruhan tetap itu pekerjaan mulia. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak orang lain untuk menjadikan masa depannya lebih baik daripada kita sebenarnya gitu kan. Insyaallah. Tapi itu sebenarnya kerjaan mulia loh, kerjaan mulia yang Sangat mulia. semua orang nggak bisa, serius, semua orang nggak bisa, dan itu kerjaan berat itu. Dan selama ini saya lihat Bung Aji cukup, ya saya rasa cukup amanah lah dalam menjalankan yang memang tidak bisa dijalankan oleh orang lain gitu ya. Iya. Nah,
dalam proses sampai hari ini Bung Haji ini kan salah satu tokoh senior orang Betawi nih, orang Jakarta yang ada di Batam, gitu ya. Batam. Dulu saya dengar Bung Haji juga bikin organisasi namanya Iwaja ya. Iwaja. Iwaja bertransformasi kepada Posiwaja dan hari ini bertransformasi kepada Bamus Betawi. Nah, amanah besar dari masyarakat atau orang-orang Jakarta menunjuk Bang Haji jadi ketua Bamus Betawi Provinsi Kepri itu kan tidak mudah, cukup berat untuk menjalankan amanah itu gitu ya. Nah, menurut Bang Haji itu sebenarnya Bamus Betawi itu dalam merangkul dan menjadi jembatan silaturahmi masyarakat Jakarta itu harapannya apa? Bamus Betawi merupakan organisasi yang berhimpun. Artinya berhimpun di bawahnya itu atau di dalamnya ormas-ormas kebetawian. Tugas daripada Bamus Betawi adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menyatukan visi dan misi orang-orang Betawi, khususnya yang Berapa ada di banyak tanah orang Betawi rantau. yang ada di sini kira-kira? Insya Allah sih Banyak ya? luar biasa banyak. Mana aku sering kumpul-kumpul ya, sering guyup, sering bercanda-bercanda gitu kalau kita lihat gitu kan ya. Iya, betul. Karena memang orang Betawi itu suka kumpul-kumpul, yang paling hebat dari Betawi itu satu suka gotong royong, kedua memang sampaikan Bung Haji Aris tadi kan bahwa orang Betawi itu identik dengan agama. Ya, artinya memang kita perhatikan kalau banyak kunjungan ulama-ulama besar, Betawi selalu ada di samping gitu. Siap. Itulah hebatnya Betawi gitu kan, dan mudah-mudahan bisa terjaga hal-hal yang istilah katanya kalau gotong royong itu sudah tidak ada, tapi di Betawi ada, kebersamaannya masih ada, silaturahmi masih ada gitu ya. Nah, dari sisi organisasi sudah mendapat amanah besar dari masyarakat Betawi sebagai ketua Bamus Provinsi Kepri dan tentu sudah diridhoi oleh ketua umumnya yaitu Pak Haji Lulung Lunggana gitu kan. Nah, saya bangga juga ada sahabat saya senior ya Betawi kita yang ada di Batam sekarang menjadi anak emasnya Pak Haji Lulung Lunggana yang kita tahu memang beliau adalah kita anggap sebagai tokoh nasional ya, Betul. yang bijak dan mengayomi kepada kita semua gitu ya. Nah, punya cerita nih, selain semuanya udah Bung Haji jalankan, aneh denger nih, ya kan, aneh denger ya kan dari orang-orang nih, maksudnya tuh ente punya jualan bubur tuh enak sampai orang berantri-antri gitu loh. Itu apa resepnya tuh? Jualan bubur ayam. Bubur ayam orang berantri-antri loh. Iya, alhamdulillah ya. Sebenarnya ini warisan turun temurun juga dari orang Gitu tua. ya. Iya. Gitu ya. Kenapa? Aneh emang dari kecil dulu senangnya jualan, Bang. Jualan. Ketika sekolah dulu, sekolah Senin sampai hari Sabtu ya. Tapi aneh luar biasa, aneh minta izin sama wali kelas supaya di hari Sabtu atau hari Jumat aneh minta cuti sekolah. Kagak sekolah untuk jualan. Tujuannya apa, Bang? Jualan apa dulu? Buat jualan. Jualan Karena apa dulu? kita ngerasa orang susah. Jualan apa dulu? Dulu jualannya macam-macam, Bang. Anak kita juga anak-anak masjid gitu kan, jualannya nggak jauh daripada agama. Satu, Tasbih. baju koko, tasbih, parfum, jilbab, peci. Itu kelas berapa tuh? Dulu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP. Nah, sekarang kalau dari jual barang-barang itu sekarang jualan makanan. Gimana itu ceritanya? Jual makanan. Ya makanya aneh pikirkan di sini ya satu itu warisan turun temurun, yang kedua mobil khususnya di Batam ini kita dirantau. Aneh perhatiin banyak orang jual kuliner khas Betawi, tapi ketika kita yang ngerasain Beda. ternyata beda, sangat beda gitu ya. Nah makanya kita coba ikhtiar. Makanya bingung sekarang banyak kerak telur dijual tuh tapi bukan orang Betawi yang jual Nah gitu ya. jadi makanya sebenarnya masih banyak lagi menu-menu, cuman karena tenaganya juga minim. Jadi ya udahlah sekarang ini baru merambah bubur ayam sama nasi Tiap yang uduk. ente pegang itu kan selalu membawa keberhasilan dan keberkahan gitu kan ya. Ini pribadi sebenarnya. Ane lihat ente tuh mesra bener sama bini. Alhamdulillah. Itu serius atau pura-pura itu? Insya Allah kalau itu mah serius banget, kita hidup jangan berpura-pura. Bu Haji, Ada, bilang alhamdulillah ada, Bu Haji ternyata Haji Gobang sama Bu Haji katanya sungguh-sungguh
Anda pikir suka main-main deh gitu kalau selama ini bercanda aja Bu Haji. Lanjut terus. Ya alhamdulillah. Pokoknya kita Tidak harus boleh komitmen. bercanda, Iya. ya tidak boleh main-main Nggak boleh terhadap main-main. pasangan hidup kita. Iya. Apalagi pasangan hidup kita berangkat dari nol ya. Dari 01. Mudah kita sampai dengan hari ini gitu ya. Ada yang paling Tapi istimewa. pertanyaannya ada nih, pertanyaannya. Iya. Ente cinta sama istri ente? Sangat cinta. Hah? Sangat cinta. Kalau digoda Krisdayanti ente gimana? Alah, enggak ada. Kebetulan Ani juga enggak demen sama Krisdayanti. Oh gitu. Bu Haji hebat nih. Hah? Suami ente bilang nggak harus digoda Krisdayanti. Lu namanya? Iya, lo namanya juga kagak. Kagak, Apalagi udah kasus. Waduh. Masya Allah. Pokoknya Nih, alhamdulillah ya, sebagai rasa cintanya orang-orang bang jarang nih Iya. mau tunjukin di HP mesra Iya. nih bukti aneh cinta sama istri. Subhanallah. Luar biasa. Karena memang kita Luar biasa. dalam merajut rumah pemirsa. tangga itu kan kita harus mempunyai dasar sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Bu Haji ini di foto handphone luar biasa. Fotonya betul-betul bikin cemburu orang lain lah, dan mudah-mudahan bukan foto sekarang aja Bu Haji. Nanti pas pulang dari sini beda lagi Bu Haji. Amin. Jangan. Bang. Nah, ini kan menjadi ini ya, harusnya menjadi contoh buat kita semua ya, orang-orang yang sudah berkeluarga gitu ya. Menjaganya itu bagaimana sehingga sampai saat ini masih harmonis gitu. Sesuai dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ada pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu, yang kedua, dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, Selamatkan dirimu. selamatkan dirimu, keluargamu, anak istrimu dari Api neraka. api neraka. Maka itu udah jadi salah satu kewajiban kita. Gitu. Untuk menjaganya, untuk melestarikannya. Apalagi ada salah satu yang mungkin nih yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup ana, Cang Diki. Sangat-sangat sulit untuk bermain-main api, sangat-sangat sulit untuk mengkhianati seorang istri. Apalagi ada salah satu yang sangat istimewa ketika ane ingin mendapatkan calon istri ini, ya kan? Karena beliau orang Nias, beliau seorang mualaf. Mualaf ya? Mualaf. Ya. Makanya begitu Ane- ente cintanya punya tanggung dulu. jawab ya? Iya. Bahkan sebelum dia kenal sama ane, dia pernah dimimpiin dan itu udah menjadi cita-cita dia untuk masuk Islam. Cuma belum ketemu orang yang cocok siapa. 2 kali dimimpiin oleh didatengin orang tua berjubah putih, semua serba putih, jenggot putih, dan di situ Istri dia ente? betul. Di situ dia sudah disahadatkan. Nah, ketika bertemu sama ane di PT, nah dia lah 1 kali, 2 kali, 3 kali merasa yakin dengan ane, maka kemudian ya alhamdulillah Allah pertemukanlah hati-hati kita. Ane bawa setelah Pertanyaannya ente bahagia nggak? sangat bahagia, Dia sangat bahagia. yakin. Bu Haji ini kita tanya ya, kita podcast kejujuran gitu ya. Iya. Jangan sampai dia bilang di sini bahagia, di sana kagak gitu kan ya. Begitu ya. Jadi bahagia lahir dan batin itu dunia dan akhirat. Karena memang dari puan pusakum walikum naro gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya bukan trigger tapi memang perintah Tuhan ya kan. Kita bagaimana menyelamatkan kita dulu gitu kan. Iya, betul. Menyelamatkan keluarga kita gitu kan dari kelihatan api neraka gitu kan. Nah, inilah yang disampaikan Bang Haji Gobang ini ketika tadi disampaikan dari awal bahwa laki-laki itu imam sebenarnya. Imam dalam segi bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang baik ya, baik dari mungkin dalam kecil itu rumah tangga dulu ya sampai di kalangan nanti yang terbesar gitu ya. Ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ketika nih, ya kan, Bang Haji digoda sama perempuan umur 17 tahun, cantik dia, gitu kan, ngajakin Bang Haji nikah, kaya lagi dia, mau kagak? Jujur ya, hah? 17 tahun ya. Ah, mau kagak? Ya kalau secara naluri kemanusiaan siapa sih yang kagak mau? Waduh, Bu Haji lihat nih rumahnya tadi bohong-bohong aja dia. Tetapi kan kita juga sebagai lelaki, ayah harus adil.
nggak bisa ya, walaupun di dalam Al-Qur'an masna wa sulasa wa ruba, nikah hila wanita yang kamu cintai. Jadi wanita-wanita ya. Ya, memang dimulai dari masna 2, sulasa 3, ruba 4. Heeh. Tetapi bukan hal itu menjadi dalih kita untuk ibaratnya bisa mau sebegitu aja. Sebab Gitu ya? apapun juga, walaupun laki-laki kalau mau nikah ya sebenarnya memang nggak perlu izin sama istri gitu. Ya Cuman kan tapi kita sekarang harus pertanyaannya, mau kagak kalau diajakin kawin lagi? ya, kalau memang dapat ridho dari restu dari istri, Kalau istri restui, istri restuin, tapi sambil marah-marah? oh nggak mau. Alah bohong Bu Haji ini. Enggak jujur karena mukanya merah Bu Haji ini. Jadi sekali lagi terima kasih Ya, sama-sama. Bung Haji Aris Gobang yang telah bersedia hadir di dapur Suara Batam Podcast ini. Tentu tadi banyak pesan yang disampaikan, baik dari dalil-dalil Quran yang disampaikan beliau, juga terkait masalah bagaimana seorang harus bertransformasi dari hal-hal yang pernah dilakukannya buruk sehingga sekarang menjadi bertransformasi menjadi orang yang berbaik dan tentu berguna baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, mungkin lingkungan rumah sampai lingkungan paling besar adalah lingkungan bangsa dan negara. Bung Haji Gobang, sukses terus ya. Jaga Betawi, jaga marwah, jaga adat di sini, jaga masyarakat kita. Mudah-mudahan Betawi selalu kompak dan selalu menjaga silaturahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.